وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Masyarul muslimin wal muslimat a'azzani Allah wa iyyakum. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini, di hari-hari di bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah, mengingatkan kembali bahwa kita ini pada saat dan zaman yang Allah karuniakan amal soleh lebih dicintai di sisi Allah pada hari-hari ini, yaitu 10 awal Dzulhijjah. Allah berfirman, wal fajri walayalin asr, demi waktu fajar dan malam yang 10. Syekh Shalih Fauzan itu memberikan penjelasannya, di antara yang beliau nukilkan adalah ini 10 awal Dzulhijjah. Jadi mengingatkan kita ini berada pada hari-hari bukan hari-hari biasa. Maka yang cinta kepada saumlah, begitu sunnah di hari. Yang baca Quran cinta dia maka banyak-banyak baca Quran itu. Yang biasa berzikir banyak-banyak berzikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar. Yang suka sedekah banyak-banyak sedekah juga. Dan kalau terkumpul 10 awal Dzulhijjah ini, maka sungguh amal soleh ini lebih baik dari jihad fisabilillah, kecuali satu jihad saja. Orang keluar dari rumahnya dengan bawa harta, bawa jiwanya nggak balik. Ini jihad yang super, memang nggak bisa terkalahkan. Tapi sama jihad yang lain, maka amal soleh pada hari-hari ini lebih utama. Kemudian mengingatkan kembali untuk menunjukkan rahim Allah Subhanahu wa taala, rahimnya bukan rahimnya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita pada saat ini belum dimampukan oleh Allah untuk bisa ke Baitullahil Haram untuk haji dan umrah. Karena keterbatasan yang kita miliki, apakah finansial atau masih menunggu giliran, waiting list misalkan, yang secara umum belum bisa kita hadir di sana. Tetapi bukan berarti yang tidak ada di tanah haram itu artinya ketinggalan jauh sama mereka. Yang Allah karuniakan bisa haji tahun ini. Karenanya disyariatkan hari-hari ini gitu. Sehingga ada istirak dalam bahasa Arab itu, ada keikutsertaan kita walaupun tidak sedang haji saat ini atau belum berada di tanah haram.
Yang mereka akan berak mulai tanggal 8, kemudian tarwiyah di Mina, lanjut ke Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjahnya kita siapkan untuk bisa saum Zulhijjah. Dan pemerintah Indonesia sudah menetapkan lewat Kementerian Agama hari Senin itu Idul Adha. Maka tanggal 1-nya jatuh hari Sabtu. Maka kita berlomba-lomba untuk beramal soleh gitu hari-hari ini. Sehingga nanti kalau sudah penuh kita beribadah, maka tanggal 10-nya kita rayakan Idul Adha dan tidak boleh puasa. Tidak boleh puasa, haram. Ditambah 3 hari tasyrik, 11, 12, 13. Hari Mina itu hari makan dan minum dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita sudah bersusah payah, beristiqomah dengan ketaatan, maka ada saat-saat kita berbahagia. Kita makan dan minum. Setelah mungkin yang rajin saum dari tanggal 1 mungkin sampai tanggal 9 mungkin. Maka tanggal 10-nya kita rayakan Idul Adha. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semuanya, sehingga Allah mudahkan kita untuk beramal soleh dan dibantu. Allahumma aina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Pembahasan kita dari kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf masih pada pasal 25. Judulnya As-Salafu wa Hifdul Waqti. Salaf dan penjagaan terhadap waktu. Banyak yang sudah kita sampaikan di sana, beberapa kisah salafun saleh. Yang terkesan itu ketika mereka jalan di pasar beli ikan. Beli apa? Beli ikan yang mereka suka. Namun ketika datang ke tempat beliau menuntut ilmu atau mereka menuntut ilmu, ternyata majelis ilmu sudah dimulai. Karena asiknya di dalam belajar menuntut ilmu sampai kelupaan tuh ikan. Ajib ya. Jadi kalau yang Allah berikan karunia hatinya, ada ladzat dalam bahasa Arab itu, kenikmatan fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu. Maka hal yang terbayangkan sebelumnya kenikmatan syahwat makan gitu, lupa. Dengan apa? Dengan kelezatannya dalam menuntut ilmu. Jadi nggak pernah merasakan boyok kayak pegel. Padahal cuma mungkin 1 kali 45 menit aja nih kita duduk gitu. Sebagian mereka dari pagi, siang mungkin sore duduk. Tetapi bersamaan dengan itu ada sukacita dia dalam melakukannya. Sehingga yang mereka harapkan dari makanan lezat pun kelupaan. Sampai inget-inget sudah katanya hampir busuk tuh. Kemudian mereka makan. Kemudian ada juga yang ingin kita sampaikan. Di sini disampaikan oleh salafun saleh. Katanya wa ana uqassiru bi goyati juhdi awqati akli hatta akhtar safatul ka'ak tuhassisi'i bil ma' alal khubs li ajli ma bainahuma min tafawuti al madgh tawafuran ala mutala'ah au tastir faidah lam udrikha. Di sini dijelaskan bagaimana perhatian mereka terhadap waktu. Maka dijelaskan, katanya aku ini uqassir. Itu dari qasara. Qasirun itu artinya pendek. Qasir saya pendekkan. Bigoyati juhdi awqati akli. Dengan puncak kesemangatanku di dalam waktu makanku begitu.
Coba bayangkan, waktu makan saja diperpendek gitu. Yang sebagian manusia mungkin sebagian kita, lama-lama di depan hidangan kita gitu. Nah, di sini makanya di mana keadaan kita dibandingkan mereka begitu. Sampai dia itu memilih, antum kaak itu maklum di antara kita ya bahasa itu. Ya kayak biskuit lah makanan begitu itu. Itu dicelupkan di air, Dia memilih daripada makan khubz. Antum bayangkan ada makanan ya, satu makanan dikunyah lama, di sini diwakili dengan kata khubz, itu roti. Ngunyahnya lama. Satu semacam biskuit kemudian dicelupkan ke air. Dan sekarang juga bisa praktek, karena ada air, ada biskuit celupin, sudah. Ya sebentar kayak bubur masuk sudah cepet ya. Dibanding daripada makan roti. Apalagi makan makanan berat yang lain ya. Li ajli ma bayyana min tawafutil madgh. Sampai dia menjelaskan karena apa? Karena keduanya itu ada tafawut perbedaan. Madgh itu ngunyahnya. Jadi ada kunyahan yang sederhana cepat masuk, ada kunyahan yang lama. Karena kalau roti dikunyahnya lama, tapi kalau biskuit dicelup cepat ya. Untuk apa? Untuk tawafaron ala mutolaah. Supaya telaah mutolaahnya itu tawafar, artinya lebih banyak waktu. Demikian juga untuk pendapatan faidah yang mungkin nggak bisa didapatkan kalau banyak-banyak di depan hidangan. Sekali lagi, aina nahnu min akhlaqi salaf. Di dalam hifdil waktu, dalam penjagaan waktu, sampai makan pun diperhitungkan. Cuma permasalahannya kadang kita ini nggak ngeh gitu. Nggak ngeh itu artinya waktu ini kayak nggak nyadar seolah-olah kita ini memiliki banyak gitu. Sehingga banyak dibuang. Padahal kalau menyadari bahwa tugas kita ini lebih banyak daripada waktu yang kita sediakan, maka nggak akan bisa seorang itu menghambur-hamburkannya gitu. Oleh karena itu sangat ketatnya di dalam manajemen waktunya. Sehingga kita berulang-ulang mengingatkan bahwa itu mesti aos gitu. Jangan gabuk. Karena nas itu banyak, di antaranya menyampaikan min husni islamil mar'i tarkuhu mala yaknihi. Dari bagusnya Islam seseorang itu adalah meninggalkan yang tiada berguna. Maka setiap diri itu harus menghitung terhadap dirinya dari 24 jam yang dia miliki begitu. Dan mohon kepada Allah barokahnya umur. Barokahnya waktu. Juga barokahnya harta begitu. Kita sebelum melanjutkan ada sedikit yang ingin disempilkan ya berkait dengan masalah ini. Hadirin jamaah, waktu itu setiap kita itu sama. Terbit mataharinya sama, terbenamnya juga sama. Jam 12 malamnya sama di antara kita. Tetapi ketika seorang itu diberikan barokah atas waktunya oleh Allah yang kita mohonkan, maka banyak hal kita bisa kerjakan dengan waktu itu. Kita sebagai keluarga bisa dengan keluarga, istri nyaman, anak-anak nyaman, kan begitu. Wayahnya ngaji bisa ngaji belajar. Wayahnya mencari nafkah kita untuk anak istri kita, keluarga kita pun bisa cari nafkah. Wayahnya silaturahmi kepada bibi kita, paman kita gitu ya. Kalau orang tuanya sudah nggak ada atau orang tua kita, adik-adik kakak juga bisa, itu baru. Waktunya tidur istirahat bisa, ada waktunya. Dan ini harus benar-benar di manage dengan baik sehingga jangan sampai orang itu timpang satu di antara tugas-tugasnya. Gitu.
Karena keluarga ada hak, anak-anak pun untuk dekat sama kita ada haknya. Kita pun bekerja menjadi kewajiban mencari nafkah. Kita pun lakukan itu. Ziarah silaturahmi untuk akorib kita, famili kita, kita pun bisa. Teman-teman kita juga kita bisa kunjungi, bisa. Ada timing yang tepat, yang tepat waktunya. Dan mohon kepada Allah barokahnya. Sehingga 24 jam kita itu berbeda dengan 24 jam orang awam di sana. Yang menghabiskan waktu banyak kerjaan nggak selesai gitu. Kita bisa baca Quran, kita bisa ngapal Quran, kita bisa sholat malam, kita bisa, dan itu berisi semuanya. Maka Nabi mengajarkan sungguh doa setiap selesai sholat. Mudah-mudahan yang terlupakan diingatkan, yang sudah melakukan disemangatkan. Allahumma apa? Allahumma ya Allah, a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. A'ini itu katanya dari aun. Aun itu pertolongan. A'ini tolonglah aku. Tolong. Kita memohon kepada Allah semoga apa? Ditolong di dalam berzikir kepada Allah, syukur kepada Allah, dan husni ibadah, dan ibadah yang baik. Ini dibaca setelah selesai sholat 5 waktu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Mudah-mudahan diijabah. Karena hadirin jamaah wa hadirat, kalau tidak ditolong sama Allah nggak bisa ngapa-ngapain kita ini. Dhaif kita ini. Antum bisa selesai puasa misalkan hari ini karena ini adalah ayam mulia di 10 awal Zulhijjah, selesai. Itu karena pertolongan Allah. Ketika kita bisa sholat tahajud misalkan bangun 3:30, itu pun pertolongan Allah. Kita bisa hadir tempat ini juga pertolongan Allah. Kalau nggak ditolong nggak kuasa manusia, doif kita ini lemah. Tapi kemudian Allah karuniakan untuk bisa hadir. Kalau kita mohonkan itu setiap saat, nah di sini disebutkan 5 kali, maka mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemudahan karena dijawab sama Allah atas pertolongan kita itu. Maka kita mohon barokahnya. Barokah apa? Barokah waktu yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga Allah mudahkan langkah-langkah kita, sehingga waktunya sama dengan orang lain tapi kita banyak mendapatkan ajar. Kenapa? Karena kita banyak berbuat banyak amal soleh di hari-hari yang kita miliki, di waktu yang kita miliki. Kemudian juga barokahnya harta. Hadirin jamaah, harta itu adalah karunia Allah yang Allah rizkikan kepada kita. Dan sudah ditentukan. Siapa yang mengkaji hadis Shadiqul Masduq, ingat ya, di Arba'in Nawawiyah itu. Maka penciptaan kita ini arba'ina yauman nutfah. Summa yakunu alaqatan misla dzalika, summa yakunu mudghatan misla dzalika. Ada nutfah, ada alaqah, ada mudghah, ada cairan, ada segumpal darah, ada segumpal daging. Waktunya berapa? 40. Berarti 120 hari, 4 bulan. Kemudian yursalu ilaihil malak. Yang diterjemahkannya malaikat. Nah, ini juga sedikit bergeser ini terjemahan Indonesianya. Kemudian diutuslah kepadanya malaikat. Terjemahannya bahasa Arabnya malak. Malak itu apa? Malaikat 1 gitu. Kalau orang Arab ngomong malaikat itu malaikatnya lebih dari 2. Jadi kayaknya kalau dengar langsung malaikat Jibril itu mereka senyum kali ya. Oh, malaikat Jibril malak. Wong 1 dia malaikat gitu. Jadi ikhwan, kalau 1 itu malak, kalau banyak malaikah gitu. Itu dalam bahasa Arab. Cuma diserap dalam bahasa Indonesianya itu jadi tunggal begitu. Enggak apa-apa sudah. Diutuslah padanya malaikat. Apa yang terjadi hadirin? Maka yunfakhu fihi ruh, ditiupkan padanya ruh. Kemudian dituliskan arba'u kalimat. Nah, inilah yang penting buat kita semuanya.
Dituliskan apa? Rizkinya, ajalnya. Syaqiyun au sa'idun, dia bahagia atau sengsara. Maka rizki sudah ditentukan. Apalagi ajal sudah ditentukan. Ini berkait dengan hifdzul waktu diantaranya. Ajal itu sudah ditentukan di antara kita itu. Maka Nabi menyampaikan umur umati baina sittina ila sab'ina sana wa qalla maka kata qalla man tajawaza dzalika. Dan sedikit yang melebihi dari 70 tahun. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melebihi dari 70 tahun, dan benar. Kabar dari Nabi SAW. Dan di antara iman kepada Rasul dan konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah itu adalah tasdiquhu fima akhbar. Ada yang masih ingat nggak? Apa di antaranya? Ada 4 itu. Ta'atuhu fima amar, kan gitu, betul nggak? Kita taat kepada Allah atas apa yang Nabi perintahkan. Nah, termasuk tasdiquhu fima akhbar. Wastinabu manaha anhu wajajar. Yang terakhir, yang keempat, ada hadiah ini? Enggak ada. Bukan saya. Apa yang keempat? Wala yu'badu Allahu illa bima syara'a. Ada habis. Nah, itu 4 kan konsekuensi dari syahadat. Jadi ketika kita menyaksikan bahwasanya Muhammad Rasulullah itu, yang yakin Nabi Muhammad Rasul gitu, enggak, tapi ada mulazimnya, konsekuensinya. Tidaklah Nabi disembah, astagfirullahaladzim. Tidaklah Allah itu disembah, bengong aja, enggak wajah yang berubah, enggak ada. Astagfirullahaladzim. Tidaklah Allah itu diibadahi kecuali dengan yang disyariatkan oleh Nabi. Tapi jangan dipotong nanti. Dipotong sampai situ bahaya kita kan. Astagfirullahaladzim. Jadi itu penting. Cuma yang jadi syahid kita adalah tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi, di antaranya apa? Umur umati baina sittina ila sab'ina sanna wa qalla man tajawaza dzalika. Jadi umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melebihi itu. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Nabi atas diutusnya Rasul malaikat sebagai utusan tadi, maka dituliskanlah catatan itu bahwa manusia di janinnya tadi 120 hari 4 bulan itu, maka ditentukan apanya? Rizkinya dan ajalnya. Maka setiap kita ini sudah tertentu ajalnya. Namun yang kita minta adalah barokah waktu. Jadi enggak akan ratusan tahun gitu, enggak. Demikian juga harta itu sudah ditentukan. Harta itu sudah ditentukan. Rizki itu sudah ditentukan. Dan sudah terukur. Ikhwah akan tahu, kita semuanya, termasuk juga akhwat ibu-ibu, tahu suaminya itu siapa, gitu kan? Kerjanya apa? Kita harus menyadari penuh. Akan terukur, kerjaan itu macam-macam gitu. Yang ada berkemampuan mungkin 1 bulan 5 juta ada, mungkin ada yang 10 juta ada yang 1 juta juga mungkin susah dia dapetin 1 bulan. Tetapi itu sudah kita yakini, yu'ti fadlahu ma yasha, Allah berikan keutamanya kepada yang dia kehendaki, dan sudah terukur. Karena keterukuran itulah kemudian kita minta barokahnya harta gitu. Mudah-mudahan ada waktu anak sakit bisa, anak waktu sekolah pesantren ada gitu. Waktu makan besok ada gitu. Kalau enggak ada yang minjemin kemudian bisa lunasin kan gitu. Jadi hidup ini nyaman gitu. Ya tentunya harus ngaca ya, makanya juga sesuai dengan pendapatan kita gitu. Jangan besar pasak daripada tiang. Apa itu pasak? Pasak itu paku. Tiang? Ya tiang kayu gitu. Jadi kalau bayangan kalau pakunya lebih gede daripada tiang, hancur tiangnya gitu. Jadi jangan nengok kanan kiri depan belakang, nengok diri
diri sesuai. Jadi kalau kemudian kita belum kuat beli sesuatu ya sabar begitu. Jangan dipaksakan ngaca begitu. Mudah-mudahan barokah berada bersama kita di antara harta dan juga waktu kita. Sehingga kembali bahwa berkaitan dengan waktu ini kita mohon barokahnya semoga Allah berikan dari waktu yang ada ini bisa aos itu berisi dengan hal-hal yang manfaat dan amal soleh begitu. Sehingga saat ini kita berada di masjid ini kita belajar. Nanti mungkin bersama keluarga ada. Untuk persiapan besok kerja apa yang harus disiapkan. Bisa istirahat mungkin jam 9, bisa tahajud, bisa pagi-pagi berangkat kerja, bisa terus begitu. Sehingga kita ini dalam keadaan insya Allah istiqomah dan dalam keadaan soleh jiwa-jiwa kita. Kemudian disebutkan oleh rahimahullah wazir al-faqih Yahya ibn Muhammad ibnu Hubairah Syekh ibnu Az-Zawji id yaqulu al-waqtu anfasu ma unitu bihifdhihi wa ara ashalu ma alaik yudhi'u. Maka beliau Al-Faqih Yahya ibnu Muhammad itu menyampaikan al-waktu anfas ma'unitu bihifdhihi. Waktu itu hal yang anfas, yang mulia, yang agung, yang terkaruniakan kepadaku untuk bisa terjaga di waktu itu. Dan menyampaikan wa arahu, dan aku melihatkan waktu ashal lebih mudah ma'alaik atasmu untuk kamu sia-siakan atau disisiakan oleh manusia. Dan ini adalah sebuah pernyataan penting buat kita semuanya bahwa sebagian dari orang-orang terdahulu yang soleh menjadikan waktu itu sesuatu yang besar di hadapannya. Waktu itu sesuatu yang paling agung, yang terhormat dan mulia di sisinya untuk dia bisa jaga. Sebagaimana seorang ketika mendapatkan gaji atau karunia rezeki kemudian dia irit-irit gitu. Kenapa? Nanti anaknya mau kuliah bulan ini, buat itu. Sehingga amplop tuh banyak. Ini amplop untuk listrik, ini amplop buat ini kan gitu. Sehingga duit yang dia dapatkan itu benar-benar detail, teliti dia kemana-kemananya ini. Sebagian orang itu nggak begitu. Ini belanja tanggal 15 habis. Ini belum kebayar, itu belum kebayar kan? Ada sebagiannya sangat detail. Kenapa? Karena dia sangat menganggap pentingnya nih. Yang cuma segini-gininya katanya yang kita punya ini. Akhirnya diperakan kata orang zaman, diperakannya itu detail gitu. Nah sama. Justru yang kayak gitu tuh kehormatan, kemuliaannya mereka letakkan waktu itu nomor 1. Waktu itu nomor 1. Sehingga benar-benar dia menjaganya tidak lebih dari yang lainnya atas kehormatan sesuatu yang harus dia jaga, tidak ada kecuali waktunya gitu. Sehingga segala tugasnya terselesaikan. Bahkan ada ungkapan orang-orang yang ahlu tajrib ya, orang-orang yang banyak meneliti apa gitu. Justru katanya kerjaan itu akan beres diberikan kepada orang yang sibuk begitu. Jadi berikan kerjaan itu kepada orang yang sibuk, itu selesai gitu. Kerjaan itu banyak nggak selesai itu sama orang yang luang banyak dan malas nggak selesai. Tapi kalau yang sibuk itu begitu masuk terima ini amalah segera dia bikin planning gitu, schedule-nya, sehingga semuanya selesai. Tidak terbiasa dengan manajemen waktunya walaupun waktunya sama begitu. Demikian juga bagi thalabul ilmi gitu. Ya yang di pesantren mau sukses mahasiswa, ya jangan banyak tidur. Ada waktunya dia. Kalau bisa sedikit-sedikitkan, kalau tidak merusak tubuhnya maka lakukan begitu. Dan kita punya eksperimen panjang. Kalau kita tidur 4 jam cukup, 5 jam cukup, kenapa harus 8 jam, 10 jam gitu loh. Kecuali memang kita butuh istirahat yang lebih baik, lebih banyak, maka lakukan itu karena untuk kemaslahatan jasad. Tapi kalau sekiranya 4-5 jam itu cukup buat jasad kita, lakukan itu. Jangan banyak tidur. Kalau bisa untuk banyak hal yang kita bisa lakukan termasuk menuntut
ilmu. Karena ilmu yang kita dapatkan kalau nggak di murojaah akan hilang semuanya gitu. Akan hilang semuanya. Oleh karena itu, maka di sini ada ungkapan yang sangat mulia sekali, al-waqtu anfasu ma'unita bihifdhihi wa ara ashal ma'alaik yadhi'u. Waktu itu adalah anfas yang engkau dapatkan itu, yang engkau diberikan dengan penjagaannya. Dan aku melihat bahwa waktu itu ashal, lebih mudah atasmu atau banyak orang untuk dia sia-siakan. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang sedikit yang tidak termasuk dalam banyak orang yang menyanyiakan waktu kita. Dan upayakan jangan tidur setelah subuh. Betul tidak? Dan males asli itu, tidur males, kecuali memang mungkin menuntut ya malamnya begadang atau pulang dari safar atau mengerjakan tugas itu, tapi kan sesekali gitu. Tapi kalau kebiasaannya demikian maka hindari begitu. Karena di sana ada barokah, di pagi hari kita bergerak begitu, kita bekerja juga di pagi hari begitu. Taib. Kemudian berikutnya wa mimma dzakara Ibnu Nafis Syekh Tib fi zamanihi. Ini ada sebuah pelajaran juga dari Ibnu Nafis, dan dikomentari beliau itu adalah syekhnya kedokteran di zamannya. Jadi zamannya sudah ada ilmu kedokteran dan ini syekhnya, ilmuwan tokohnya dalam kedokteran. Wa anahu kana rahimahullahu taala idza arada atasnifa tudha'u lahul aqlam mubarrayah wa yuridu wajhahu ila al-haid wa yudiru wajhahu ila haid wa yakhudhu fi tasnifi imla'an min khatiri yaktubu misla syair idan hadara ila akhirih. Bisa dibayangkan katanya Syekh Khatib ini di zamannya yaitu Ibnu Nafis, bahwasanya dia semoga Allah rahmati apabila ingin menulis tasnif itu mengarang tulisan, maka diletakkannya baginya itu pena yang sudah ditajamkan begitu. Ya. Kita bayangkan di zamannya tidak seperti pulpen yang banyak kita dijual ya di toko-toko gitu, enggak. Sangat terbatas sekali teknologi penulisan saat itu. Sehingga kalau dia menulis itu dia runcingkan dulu apa penanya. Dan ketika dia mulai menulis, dia hadapkan wajahnya ke tembok, kemudian dia mulai menulis seperti cepatnya air mengalir begitu. Gitu kan? Apa yang terjadi? Apabila qalal qalamu wa hafa roma bihi fanawal ghairu. Kalau kemudian dia sekiranya sudah dalam keadaan tumpul, maka segera dilempar kemudian ganti yang baru. Jadi enggak kemudian nulis kemudian berhenti dulu, najemin dulu gitu. Kenapa? Efisiensi waktu, efektivitasnya begitu. Sehingga tidak buang-buang waktu. Jadi kalau mau nulis itu disiapkan dulu penanya yang sudah runcing-runcing itu banyak-banyak. Sehingga kalau ini sudah tumpul dibuang ganti begitu. Jadi jangan ngedadak, nggak mau dia ngedadak. Ini habis baru nanti kan idenya akan hilang ya kan? Nanti ngulang lagi dari awal gitu. Makanya diantara kita kalau kerja mungkin di kantor dia butuh Excel, butuh Word, ya kira-kira yang canggih gitu, pakai kontrol apa cepat kerjanya begitu. Jangan ini menulis satu lembar surat sejam gitu, kasih surat satu surat aja sejam, ya 10 menit 5 menit aja. Teknologinya gimana? Ada banyak. Bukan babnya di sini. Tapi yang ini pembahasannya adalah bagaimana bisa efisiensi, efektivitas waktu begitu, yang cerdas di dalam penggunaan waktu kita. Dan ini contohnya. Mungkin di kala itu itulah cara untuk mengarang. Maka disiapkan dulu runcing yang banyak sehingga ketika nulis tumpul ambil lagi sehingga selesai itu tulisan. Bukan dadak selesai dadak runcingin lagi satu-satu, hilang lagi dia idenya kan. Nah, ini adalah bagian percontohan buat kita semuanya, sehingga dikomentari di sini li alla yudi'a alaihi zaman fi baril qalam. Jangan sampai tersia-siakan waktu hanya untuk meruncingkan penanya. Runcingkan dulu dalam waktu santai gitu kan. Bari ngobrol sama istrinya, anaknya sambil meruncingkan penanya. Nah, ketika dia mulai menulis, maka dia lebih cepat karena penanya sudah
tersiapkan begitu. Kemudian di sini agak panjang juga kisah begitu. Disebutkan sama beliau, yaqulu Ibnu Jauzi an nafsihi rahimahullahu taala, laqad ra'aitu khuluqan katsiran yajrauna ma'i fima qad i'tadahu an-nas min kasrati ziyarah wa yusammuna dzalika at-taraddud khidmah yatlubuna al-julus wajrauna fihi ahaditsin nas wa ma la ya'ni ila akhirih. Disebutkan Ibnu Jauzi, dia mengatakan tentang dirinya, mengkisahkan tentang dirinya. Semoga Allah rahmati beliau. Katanya, aku melihat banyak manusia, mungkin sekarang juga ya, ada orang berjalan, itu menjadi adat manusia fi maqad i'tadahu annas. Jadi memang saat itu sudah menjadi adat kebiasaannya manusia min kasrati ziyarat. Jadi banyak keliling-keliling kepada saudara-saudaranya begitu. Ziarah, visit. Yang mereka namakan taraddudul khidmah. Jadi bolak-balik dalam khidmah, dalam membantu. Dan itu menuntut julus, banyak duduk. Maka mereka pun berjalan melalui dari duduk-duduknya itu adalah perkataan-perkataan manusia malayani yang banyak tidak punya kepentingan, ngobrol ngalung, itulah bahasanya kitanya. Bahkan yukhaliluhu ghibah, kadang-kadang di sela-sela itu ada ghibah. Wa hadza syai' yaf'aluhu fi zamanina katsir minan nas. Nah ini katanya dikomentari, dan ini sesuatu yang dikerjakan pada zaman kita itu banyak dari manusia. Dan bahkan di sini secara khusus ya, ada hari-hari tahani, mungkin ada saling mengucapkan selamat orang datang begitu. Nah ini yang katanya walamma ra'aitu ana zamana asrafu syai'. Nah, ini bagaimana ketika dia pahami bahwa katanya setelah aku memandang waktu itu adalah paling utama sesuatu. Nah, sementara kita harus memfokuskan kepada hal yang fokus di dalam kehidupannya. Tetapi bagaimana juga ketika ada tuntutan ini, nah gitu kan? Walaupun kata beliau ini dah sebetulnya dia tuh nggak seneng itu untuk bisa kumpul-kumpul banyak orang. Wabaka itu mahum baina amroin. Nah, bagaimana? Satu sisi kita harus fokus dengan waktu kita. Satu sisi menuntut mesti juga ngikutin banyak kebiasaan yang juga harus diikutin. Bagaimana? Gitu. Maka tinggal bersamaku dengan mereka itu dua perkara. Yaitu ketika terjadi ankartu alaihim waqa'at wahsyah liwad iqata ma'luf, maka ketika ada rasa supaya bisa kepada mereka itu kecintaan, bisa juga bisa berlembut-lembut dengan mereka, maka kalau terjadi itu terjadilah tadyi atau doa zaman. Itu adalah pilihannya. Maka katanya dia berpikir fasyirtu udafi liqa juhdi. Ketika itu maka ada berusaha untuk terhadap pertemuan dengan mereka, dia usahakan. Sehingga a'datu a'malan la tamna minal muhaddatsi liqauqati liqaihim. Kemudian dia siapkan amal-amalan yang tidak mencegah dari muhadasahnya untuk waktu-waktu sehingga tidak berjalan waktu farigon. Sehingga disebutkan bersamaan dengan itu dia bisa melakukan birrul aklam gitu. Maksudnya bisa untuk menajamkan pena gitu.
Sehingga ketika bersama mereka pun bersama mereka, tetapi tidak banyak ngomong, sehingga tidak banyak tersambungkan gitu. Yang penting bisa hadir, tapi bersamaan itu dia melakukan hal yang tidak merusak pembicaranya dengan menajamkan apa? Pena misalkan. Ada banyak seperti itu. Sehingga dua hal tercapai, di mana dengan orang-orang pun aman, maksudnya bisa bergaul, tapi di sisi yang lain juga dia tidak buang-buang waktu. Dan ini adalah pinter-pinternya kita. Ini kholasatul qaul. Sehingga kalau ada orang Jawa mah banyu bening kena iwak kayak gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi bersamaan dengan kita diakui sama orang-orang di sekitar kita karena memang kebiasaannya demikian. Kalau ngumpet terus juga masalah. Kita punya dakwah, kita jalbul qulub ke orang supaya orang tuh bisa tertarik sama kita, maka kita mesti bergaul. Tapi di sisi yang lain kalau mengikuti apa yang mereka pinginkan maka habis waktu. Maka ketika bertemu banyak berdiam gitu, sehingga lebih banyak selesai permasalahannya, enggak ditimpali banyak-banyak, mungkin sedikit-sedikit. Dan kalau kemudian bisa kita melakukan hal-hal di sela pertemuannya seperti apa tadi, meruncingkan pena dan sudah lakukan begitu. Ini adalah cara yang penting secara singkat, bahwa pada intinya perhatian kepada waktu. Sehingga ketika mesti juga tertuntut untuk bisa bersama mereka dalam satu sisi mungkin ngobrol apa, tapi di sisi yang lain kita bisa mendapatkan faidah yang lain yang kita bisa manfaatkan. Dan ini banyak terjadi. Mungkin ada orang diundang rapat kemudian molor ngaret sampai setengah jam, sejam. Kita bisa bawa baca Quran, murojaah, bisa baca buku begitu kan. Jangan kemudian tahu begitu kemudian ngobrol habislah 1 jam ngobrol baru mulai acaranya kan. Tapi kalau kemudian kita bisa memanfaatkan waktu yang ada, termasuk punten ketika ada kemacetan di jalan, betul tidak? Mungkin nggak kita perjalanan mungkin macet ada setengah jam, kenapa nggak kita dengerin murotal? Kita juga murojaah dengan itu, atau membaca buku yang manfaat setelah itu, atau mungkin kita lagi di dokter, mungkin ngantri, mungkin ada keperluan di suatu tempat ngantri juga, maka ada banyak kesempatan itu untuk kita manfaatkan. Jangan sampai karena hal itu sesuatu tercegah dari suatu amalan, kemudian kita malah menyia-nyiakan waktu itu. Padahal kita bisa melakukan hal yang lain yang manfaat di dalam penungguan kita. Termasuk teman-teman yang mungkin dagang, misalkan ya ikhwan atau akhwatillah. Kan pembeli kan tidak setiap saat ya Kang, betul tidak? Ramai itu kan mungkin ada setengah jam orang banyak. Ini kan ada kosongnya. Nah kosongnya ini kita pakai apa? Yang manfaat gitu. Dan semuanya punya manajemen masing-masing, tapi yang pasti bahwa waktu itu amanah dan harus dipergunakan sebaik-baiknya sebagaimana mereka tercontohkan, dan itu adalah khibrah yang kita bisa ambil. Ada hal yang penting dari sebagian tafsirnya para ulama yang saya baca, bahwa hadir di sodru surah, maksudnya di awal-awal surat itu ada banyak qasam, ada banyak qasam. Qasam itu apa? Sumpah. Qasam itu adalah sumpah. Dan sumpah itu bagi Rabb Tabaraka wa Ta'ala maka haknya untuk bisa menjadikan sumpah dari makhluk. Dan kalau antum perhatikan dari banyak qasam dan sumpahnya itu, maka diantaranya adalah dengan waktu. Oleh karena itu tidak salah kalau mereka menjadikan yang anfas untuk diri mereka itu adalah waktu yang untuk dia jaga. Yang paling mulia dan besar di dalam diri mereka adalah waktu. Dan ini bukan hal yang muncul tiba-tiba gitu, kayak gitu enggak. Justru ayat Quran itu mencontohkan banyak qasamnya yang dijadikan oleh Allah sumpahnya makhluknya adalah waktu. Silakan bisa lihat antum dari wal asri yang maklum, demi waktu asar, waktu ya asar. Kemudian wal fajri, walayalin asar, waduha, waktu duha, walail, wan nahar, dan seterusnya. Nah, kata para ulama kita, kalau Allah jadikan dari ciptaannya itu sebagai sumpahnya, maka kita harus memperhatikan ciptaannya itu. Jadi wong dermayune laga-laga didadakan sumpahku,
Ana sesuatu hal yang penting gitu kan. Betul tidak? Kalau manusia nggak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Bilangnya apa? Wallahi demi. Tapi juga jangan latah. Apa latahnya? Demi Allah, demi Rasulullah. Ini kasih diingatkan sama orangnya. Kalau sudah ngomong mau dannya itu udah di stop, stop gitu. Dah demi Allah saja titik. Nah, gitu. Yang belakangnya jangan dibawa. Karena ini adalah qasam. Beda dengan apa? Taat kepada Allah dan Rasul, jadi latah Allah dan Rasulnya begitu. Ini demi Allah dan stop. Karena manusia itu bersumpah hanya dengan nama Allah. Allah Rabb tabaraka wa ta'ala, maka haknya untuk bersumpah dengan semua yang dia ciptakannya, termasuk adalah waktu. Dan ketika dijadikan sumpahnya dari makhluknya, maka itu sesungguhnya ada urgensi yang penting yang harus kita perhatikan. Maka sekali lagi bahwa muhafadzalatul waqt, penjagaan kita terhadap waktu itu adalah hal yang sangat penting untuk kebahagiaan kita. Dan ulama-ulama terdahulu sangatlah menjaga waktu, jangan sampai terbuang sia-sia. Kemudian berikutnya, ini ada bab yang terakhir sepertinya ya, 26. As-salafu wal i'tidalu fi dhahk wal mijah. Salaf dan i'tidal itu tengah-tengah ya. Dari kata adil, fi dhahk di dalam ketawa, dan juga mijah di dalam apa? Di dalam sendaguro begitu, guyonan, mijah. Nah, sehingga gini, banyak orang menjadikan kedustaannya itu ingin orang lain itu ketawa gitu. Ini juga bagian yang penting, dan ini juga boleh terjadi. Karena Nabi SAW kalau dia itu mijah, guyonan, begitu sendaguro, itu tidaklah beliau kecuali yang beliau sampaikan adalah hak. Yang beliau sampaikan adalah hak. Dan insya Allah nanti kita akan kaji insya Allah ini bagian, dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ini. Kita break dulu untuk adzan Isya, kemudian kita lanjutkan insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tentang as-salafu wal i'tidalu fi dhahik wal mizah. Salaf dan sikap tengah di dalam dhahik. Maksudnya ketawa dan juga mijah, bercanda gitu. Kita lihat beberapa contoh ya. Di sini disebutkan. Yang pertama, an Anas anna rajulan atta nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ihmilni, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna hamiluka ala waladin naqah, qala wa ma asna'u bi waladin naqah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hal talidul ibil ila nuk. Disebutkan bahwa Anas radhiyallahu an, dari Anas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berkata, siapa? Laki-laki ini, orang ini. Katanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ihmilni, bawa aku. Maka Nabi bersabda, inna hamiluka ala waladin naqah. Kami akan membawamu di atas anak unta, di atas anak unta. Walad anak unta, anak unta. Maka dia katakan, wa ma asna'u bi waladin naqah. Katanya, apa yang bisa aku lakukan terhadap anak unta? Ya kalau kita ada sapi pedetnya lah gitu, gitu. Kecil kan, anaknya unta. Sebetulnya mau guyonan ini aslinya gitu. Maka apa katanya yang aku bisa perbuat terhadap anak unta? Wa qala Nabi wa hal talidul ibli ilan nauku ya nih.
Maka Nabi menjelaskan sallallahu alaihi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah setiap unta adalah anak ibunya? Setiap unta adalah anak ibunya. Jadi Nabi SAW ingin bercanda sebetulnya. Ya padahal mah untanya unta bener gitu loh maksudnya. Unta bener untuk bisa ditunggang. Cuma candaan aja. Anak unta ngomongnya. Tapi kan jujur banget kan kepada Rasul. Aku akan membawamu dengan menggunakan anak unta. Ketika dia mengatakan ihmil nih ya Rasul. Ya Rasulullah ihmil nih. Wahai Rasul bawa aku. Kata Nabi apa? Sesungguhnya kami ini akan membawa dengan anak onta. Waladunako. Maka dia nganggep, nah, apa yang saya bisa perbuat dengan anak onta? Kemudian bukankah setiap onta itu terlahir dari ibunya? Gitu. Jadi kita ini juga anak gitu. Cuma anak dari orang tua kita gitu. Walaupun umurnya sudah 50 tahun. Gak ada kan orang yang mengatakan kamu anak gitu, orang tua. Cuma dia mengatakan anak. Sebab apa? Setiap orang itu terlahir dari ibunya, maka dia adalah anak. Walaupun umurnya sudah 50 tahun. Kira-kira begitulah. Jadi ketika orang itu berguru dan bercanda itu kan bukan sesuatu hal yang bohong. Ini adalah bagian yang terpelajarkan buat kita. Sehingga apa yang jadi candaannya itu candaan yang seger gitu ya. Tapi juga tidak dusta. Karena kebanyakan orang candanya untuk bikin yang lain ketawa itu pakai kata-kata dusta. Maka kita ini tengah gitu. Kita bukan berarti terus dalam keadaan serius banget enggak. Tetapi juga ketika kita harus bercanda, guyonan atau mungkin ketawa gitu. Tetapi itu tidak menggunakan hal yang dilarang. Tidak dengan apa? Kebohongan. Maka itulah jangan tengahnya. Ya Rasulullah ihmilni qala nabiyyu sallallahu innaha miluka ala waladinaqah. Sesungguhnya aku akan membawamu dengan anak onta. Wa masna'u biwaladinaqah. Kata dia apa yang aku perbuat dari anak onta ini. Kemudian apa? Bukankah setiap onta itu terlahir dari ibunya? Jadi walaupun ontanya itu gede segitu, itu termasuk anaknya onta gitu. Padahal dia memikirnya anak itu kecil gitu. Maka disampaikan sama Nabi SAW. Tujuannya apa tadi? Yang guyoni gitu maksudnya ya. Ya ini mizah gitu. Tapi juga tidak. Kalau antum bisa lakukan gitu maksudnya. Biar juga teman-teman kita bisa ger sesaat gitu kalau justru baik gitu. Tapi menggunakan apa? Candaan yang benar. Bukan dengan kedustaan. Wa an Suhaib qala qadimtu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa baina yadayhi khubz wa tamr. Faqala idnu wa faqul. Fakhatu aqilu minat tamr. Faqala Nabi sallallahu ta'kulu tamran wa bika ramad. Qala faqultu inni admaghu min nahyati ukhra. Tabasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini juga model candaan ya. Bahwa ketika Suhaib diriwayatkan dia berkata, aku pernah menemui Nabi SAW ketika itu di hadapan beliau ada khubz dan ada tamar. Maka katanya idnu dekat padaku, kemudian kulu, maka makanlah. Nah beliau menawarkan dan katanya aku pun mulai memakan kurma tersebut. Tiba-tiba Nabi menjawab, loh kamu katanya makan kurma, bukankah matamu itu sakit maksudnya, gitu loh. Karena mungkin harus terpandang atau orang makan. Ta'kulu tamran wa bika ramad, sakit mata. Faqultu ini admagu min nahiyatin ukhra. Katanya aku makan dari sisi yang lain, maksudnya mata yang lain. Itu adalah candaannya. Jadi kalau kemudian ini satu, akhirnya kita bisa gunakan yang lainnya gitu. Dalam hal ini adalah sebuah kebenaran.
Sehingga Nabi pun tabasam tuh tersenyum begitu. Sehingga jangan buru-buru kemudian orang tuh punya perasaan apa atas omongan orang, padahal dia itu cuma canda gitu. Dan bisa jadi candanya itu juga benar kalau diteliti, nggak ada masalah sebetulnya begitu. Kemudian an Asyad ibnu Hudair qala bainama huwa yuhadisul qaum wa kana fihi mijah bainan yadhaquhum qata'nahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadratihi bi audin faqala isbirni faqala istabir qala ini alaika qamisan wa laysa alayya qamis farafa nabi sallallahu an qamisi fan hadanahu wa ja'ala yaqbalu kashihi faqala inna ma aratu hada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada cerita Asyad ibnu Hudair ya, tentang bagaimana sebuah ungkapan yang itu terkesan sesuatunya itu sepertinya enggak seperti itu dilakukannya, tetapi dia mesti melakukan itu. Bahwa ketika berbincang beliau dengan sekelompok kaum yang suka bercanda, dia pun baru menuturkan ceritanya yang lucu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menohok memukul pinggangnya dengan tongkat. Maka kemudian dia kontan berkata, coba aku balas engkau ya Rasulullah. Karena guyonannya begitu. Maka dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, balaslah kalau begitu katanya. Jadi Nabi nyogoklah gitu ya kepada beliau. Dan ini ceritanya Usaid ini dia sedang bercerita, sebetulnya nggak langsung kejadiannya, bercerita kepada kaum yang memang suka lucu-lucuan begitu, dan memang kejadiannya benar. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi menohok atau nyegek ya, nyodok pinggangnya dengan tongkatnya, maka beliau mengatakan, aku balas ke Rasulullah berbuat itu. Padahal mah nggak bener-bener balas maksudnya. Cuma karena dia berkesempatan untuk bisa lebih dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya kalau begitu balaslah. Namun permasalahannya itu adalah, kata beliau, kata Usaid ini, tapi engkau talbisul qamis. Apa katanya? Alaik komison, ina alaika komison, walaysa alayya komis. Aku nggak pakai gamis, kamu pakai gamis. Maka Nabi SAW merofa'a an-Nabi SAW an komisihi. Kemudian beliau angkatkan komisnya. Maka apa yang kemudian dilakukan? Usaid, subhanallah, maka tak disangka ternyata beliau langsung memeluk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencium perutnya setelah diangkat itu, dan berkata, sesungguhnya yang ku mau adalah ini wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Ini tuh pengen dekat sama Nabi dan bersentuhan kulit dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak sungguh-sungguh pengen balas sebetulnya gitu, karena Nabi nyokok tadi, maka beliaunya minta kalau begitu kena balas gitu. Silakan kalau mau balas katanya. Dan kamu pakai gamis Rasul, saya enggak, maka angkat. Nah begitu angkat kemudian Nabi dipeluk oleh beliau. Dan ini sebetulnya ngaku mau begitu, yaitu ingin menempuk dan mencium kulit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Nanti ada banyak lagi pembahasan, mudah-mudahan bisa dipanjangkan umur kita dan diberikan kesehatan sehingga ini bisa berlanjut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.